Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vina Septianinda, NPM 1814231005, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal uji ANOVA dan uji lanjut HSD2K dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, uji ANOVA atau uji hipotesis dari nilai min atau rataan di mana terdapat lebih dari dua kelompok data. Nah, uji ANOVA ini untuk menguji statistik parametrik. Nah, di mana datanya itu harus terdistribusi secara normal. Selain itu, varian antar kelompok datanya itu harus homogen. Maka, dalam uji ANOVA ini kita juga harus melakukan uji homogenitas data. Untuk studi kasusnya, top manajemen PT Mayora Indah ingin menguji hasil penjualan produk sereal energen. Terdapat 4 varian rasa yang dipasarkan, yaitu rasa coklat, kacang hijau, vanila, dan jahe. Kemudian akan diteliti mengenai, yang pertama itu adalah berapakah rata-rata penjualan keempat rasa sereal energen tersebut? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat rasa sereal energen di PT Mayora Indah? Ketiga, rata-rata penjualan sereal energen dari PT Mayora Indah mana saja yang sama dan mana yang berbeda dalam penjualannya. Setelah kita mengetahui studi kasusnya, kita akan menentukan hipotesisnya, di mana H0 atau hipotesis awal itu tidak ada perbedaan rata-rata penjualan sereal energen rasa coklat, kacang hijau, vanila, dan jahe. Di mana rata-rata penjualan dari sereal energen tersebut itu sama. Kemudian untuk hal alternatifnya itu ada perbedaan rata-rata penjualan sereal energen rasa coklat, kacang hijau, vanila, dan jahe. Nah, ini adalah data penjualan sereal energen. Dapat 7 minggu penjualan yang akan kita ujikan. Ini untuk yang ditanyakan. Nah, kemudian penyelesaiannya, pertama-tama kita akan buka aplikasi SPSS, di mana kita akan fokuskan pada data view dan variable view. Pertama, kita akan ke variable view. Nah, di baris pertama ini, kita inputkan variabel yang jenisnya kategorik, dan masukkan nilai value sesuai dengan banyaknya kategorik yang ada di dalam soal. Jadi kalau di ANOVA ini, di variable view yang memiliki coding, itu kita letakkan pada baris pertama. Jadi langsung kita fokuskan ada berapa varian rasa produknya. Jadi kita akan mulai dari name-nya dulu. Kita akan ketikkan rasa. Di sini hanya bisa satu kata saja. Untuk type-nya numeric, width-nya 8, desimalnya itu kita nolkan karena tidak ada angka di belakang koma. Kemudian untuk label itu kita lengkapi dari yang name. Itu rasa sereal energen PT Mayora Indah. Nah, untuk value-nya, karena terdapat 4 varian rasa, maka kita akan memberikan coding di sininya. Di sini ada value dan label. Untuk value-nya, kita akan memberikan coding angka 1 sampai 4. Nah, di sini saya ketikkan 1. Untuk labelnya itu coding 1 untuk rasa coklat. Kemudian kita add. Kemudian untuk value kita ketikkan angka 2 untuk rasa kacang hijau. Kemudian untuk angka 3 ini adalah rasa vanila. Kemudian 4 itu untuk rasa jahe. Nah, setelah semua sudah kita masukkan codingnya, kita akan klik OK. Di sini untuk measure kita ganti ke scale. Nah, untuk baris kedua di kolom name itu kita ketikkan penjualan. Untuk type-nya numeric. Untuk desimalnya kita gantikan 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Kemudian untuk label kita lengkapi dari yang name, yaitu penjualan sereal energen PT Mayora Indah. Kemudian untuk value-nya 0 karena tidak ada. Kemudian untuk measure kita ganti scale. Nah, untuk yang lainnya itu sesuai dengan SPSS-nya. Kemudian kita akan beralih ke data view, di mana di sini akan terdapat kolom rasa dan kolom penjualan. Nah, untuk rasa tadi kan terdapat 4 rasa. Kita sudah memberikan coding angka 1 sampai 4, di mana data yang kita ujikan itu juga ada 7 minggu penjualan. Jadi, nomor 1 sampai nomor 7 itu kita ketikkan angka 1.
untuk rasa coklat. Kemudian 8 sampai 14 kita ketikkan angka 2 untuk rasa kacang hijau. Kemudian untuk 15 sampai 21 kita ketikkan angka 3 untuk rasa vanila. Kemudian 22 sampai 28 kita ketikkan angka 4 untuk rasa jahe. Kemudian kolom selanjutnya itu ada kolom penjualan. Nah, di sini kita akan menginputkan data penjualan dari masing-masing rasa. Di sini saya akan menginputkan, mengcopy pastekan dari Word. Kemudian yang kedua adalah data penjualan dari rasa kacang hijau. Kemudian yang ketiga itu data penjualan dari rasa vanila. Dan yang terakhir itu data penjualan dari rasa jahe. Nah, setelah semuanya terinputkan, maka kita akan melakukan yang namanya uji normalitas data. Caranya kita klik Analyze, kita pilih Descriptive Statistik, kemudian kita pilih yang Explore. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk rasa, itu kita pindahkan ke Factor List. Nah, untuk penjualan, ini kita akan pindahkan ke Dependent List. Caranya dengan mengklik tanda panah. Nah, data ini adalah data yang akan kita uji normalitas datanya. Kemudian kita fokuskan ke plots. Nah, di sini kita akan memberikan centang pada normality plot with test. Kemudian kita klik continue. Nah, untuk option dan lain, itu tidak perlu kita ubah. Kemudian kita akan oke-kan. Akan muncul output dari test of normality. Cara membaca dari tabel ini itu kita lihat dari jumlah data kita. Jika jumlah data kita itu lebih dari 50, maka kita akan fokuskan ke Kolmogorov ini. Namun jika data kita itu kurang dari 50, maka kita akan fokuskan ke Shapiro-Wilk. Nah, karena data kita itu jumlahnya hanya 28, maka kita akan fokuskan pada pembacaan tabel Shapiro-Wilk. Nah, setelah itu kita akan fokuskan pada nilai signifikansinya ini. Nah, dan ketentuan jika nilai signifikansi kita itu lebih dari 0,05, maka data kita itu terdistribusi secara normal. Namun, jika nilai signifikansi kita itu kurang dari 0,05, maka data kita itu tidak terdistribusi secara normal. Di sini kita lihat dari keempat varian rasa ini ternyata memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, di mana berarti data kita itu terdistribusi secara normal, sehingga kita bisa melanjutkan untuk uji homogenitas data dan uji ANOVA. Kita akan kembali ke aplikasi SPSS, ke data view. Caranya kita akan yang pertama akan melakukan uji ANOVA. Caranya klik Analyze, kita pilih Compare Means, kemudian kita pilih One Way ANOVA. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk rasa, seperti tadi, kita akan pindahkan ke faktor dengan cara mengklik tanda panah. Kemudian untuk serial, kita klikkan ke Dependent List dengan cara mengklik tanda panah. Kemudian kita akan fokuskan ke post hoc. Nah, karena data kita itu data penjualan, data yang tidak disetting atau data yang terjadi secara tidak sengaja, maka kita akan menggunakan uji posoknya itu adalah uji BNJ atau beda nyata jujur, atau bisa disebut dengan uji HST. Atau di sini kita lihat di sini adalah uji 2K. Maka kita akan memberikan centang pada 2K. Nah, untuk nilai signifikansi levelnya itu 0,05. Nah, nilai signifikansi level ini berkebalikan dari tingkat kepercayaan. Jika nilai signifikansi level kita itu 0,05, artinya tingkat kepercayaan kita adalah 95%. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita akan fokuskan kembali ke option.
Nah, di mana kita akan memberikan centang pada deskriptif dan homogeneity. Ya, deskriptif ini untuk kita melihat rata-rata masing-masing dari perlakuan, untuk melihat mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Kemudian untuk homogeneity ini sebagai syarat awal dari kita dalam pembacaan ANOVA. Kemudian kita klikkan continuous. Kemudian kita oke-kan. Akan muncul output dari yang pertama adalah deskriptif. Nah, di mana kita akan melihat perbedaan rata-rata penjualan keempat rasa sereal energen. Kita bisa lihat di sini untuk output deskriptif di nilai min, rata-rata penjualan tertinggi itu ada di rasa coklat dengan rata-rata penjualannya yaitu sebesar 1.185,71. Di mana jika kita sudah mengetahui ternyata rasa coklat itu nilai penjualan rata-rata penjualannya paling tinggi, kita bisa tingkatkan stoknya dalam penjualannya. Kemudian yang kedua, kita akan menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Di sini kita melihat dari nilai signifikansinya. Kita lihat nilai signifikansinya itu sebesar 0,114, di mana nilai ini itu lebih dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan sereal energen yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Jadi bisa kita asumsikan homogenitas dalam uji one-way ANOVA ini terpenuhi. Selanjutnya kita akan menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Nah, kita lihat dari nilai signifikansinya. Nah, dasar dalam pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka rata-ratanya itu sama. Namun, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka rata-ratanya berbeda. Di sini kita lihat nilai signifikansi dari output ANOVA ini sebesar 0,040, yaitu berarti kurang dari 0,05. Maka bisa kita simpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan sereal energen tersebut itu berbeda secara signifikan. Maka kita harus teliti mana saja, data kelompok mana saja yang berbeda dalam penjualannya. Kita akan melihat dari output uji lanjut HSD2K. Nah, uji lanjut ini dilakukan setelah kita melakukan uji ANOVA, di mana H0-nya itu ditolak. Nah, kita lihat di sini dari output multiple comparison. Kita fokuskan saja ke tabel yang awal ini. Nah, kita akan membandingkan rasa coklat dengan ketiga rasa lainnya, di mana coklat dengan kacang hijau, coklat dengan vanila, coklat dengan jahe. Kemudian kita akan melihat dari nilai signifikansinya nih. Nah, antara coklat dengan kacang hijau dan coklat dengan jahe ternyata memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 nih. Artinya, H0-nya itu diterima, jadi tidak ada perbedaan secara signifikan. Namun, untuk rasa coklat dengan vanila ternyata memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Jadi, perbandingannya itu berbeda secara signifikan. Gitu. Nah, untuk yang lainnya tidak perlu, karena sudah sama seperti yang di tabel awal. Selanjutnya, kita akan melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat rasa sereal energen menggunakan output 2K. Sini kita lihat dari homogeneous subset. Nah, untuk subset pertama, rasa vanila, kacang hijau, jahe, ini tidak berbeda secara signifikan atau sama. Namun, untuk rasa coklat ini di subset pertama terdelete. Nah, kita lihat di subset kedua, untuk rasa kacang hijau, jahe, dan coklat, ini tidak berbeda secara signifikan. Namun, untuk rasa vanila itu terdelete. Nah, sehingga kita bisa simpulkan hanya rata-rata penjualan sereal energen rasa coklat dan vanila saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan rasa lainnya itu sama. Dengan demikian, variabel rasa itu ternyata hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan energen rasa coklat dan rasa vanila. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.